Kurikulum bahasa Cina, ayo makan mie pakai iga. Assalamualaikum semua, kami dari kelompok 3. Halo, jadi di sini kami akan menjelaskan video tentang aku dan PNS hebat. Nah, sebelumnya kita kenalan lagi dulu dengan beberapa anggota tim kami, yaitu yang pertama dari saya dulu. Nama saya Muhammad Yoga Setiawan. Selanjutnya. Nama saya Naila Alfianul Habibah. Nama saya Soimatun Iza. Saya Renaldi Alfiansyah. Saya Rendian Dika Puja. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang video Aku dan PNS Hebat. Nah, penjelasan kami ini akan dibagi menjadi 5 poin pokok. Yang pertama yaitu ringkasan isi video, terus aktor dan nilai anekanya, ketiga identifikasi masalah, keempat penerapan aneka di kantor, dan kelima amanat dan kesimpulan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu penjelasan tentang ringkasan isi video Aku dan PNS Hebat. Nah, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Jaya. Dia ini mempunyai cita-cita menjadi seorang PNS. Nah, tetapi lingkungan di sekitarnya ini tidak mendukung cita-citanya karena mereka ini mempunyai stigma negatif tentang citra PNS. Nah, pemuda ini tetap teguh dengan cita-citanya sampai suatu hari dia akhirnya diterima menjadi PNS. Dengan tekadnya, dia ingin menjadi agen perubahan dan mengubah citra PNS menjadi arah yang lebih baik. Setelah dia bekerja, dia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, melayani masyarakat dengan ramah dan mempunyai integritas tinggi. Dalam suatu rapat, pemuda tersebut menyampaikan tentang pentingnya akuntabilitas dalam sebuah hubungan dengan rekan kerja dan juga atasan. Dan juga mengedepankan tingkatan akuntabilitas personal yaitu integritas, moral, inovatif, dan etika. Dan dia akhirnya dipercaya untuk menjalankan tugas yang mencerminkan akuntabilitas individu yang bertanggung jawab terhadap tugas, yaitu dengan menyampaikan laporan-laporan kinerjanya kepada seluruh masyarakat. Dalam pemberian informasi kepada masyarakat, sebagai seorang PNS itu harus memberikan informasi yang transparan, sebagai standar normatif dan juga mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Sebagai salah satu cara membuktikan atau merubah penilaian buruk masyarakat terhadap PNS, maka seorang pelayan masyarakat harus mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Sebagai contoh, ketika ada sebuah kecelakaan ini, Jaya melihat kecelakaan tersebut dan dia memilih untuk berhenti dan membantu warga yang mengalami musibah tersebut. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, ini ternyata kecelakaan tersebut itu diakibatkan bahwa si pengendara motor beserta istrinya itu menghindari lubang yang ada di jalan. Dengan adanya kejadian tersebut, pemuda itu mencoba memikirkan akar permasalahan yang menyebabkan kecelakaan tersebut, yang berujung pada hal-hal yang harusnya tidak terjadi apabila dia mempunyai wewenang untuk mencegah hal itu. Akuntabilitas publik juga memiliki fungsi kontrol demokratis dan merupakan kontrak dengan pemerintah yang salah satunya memiliki ciri akuntabilitas eksternal, yaitu tindakan pengendalian yang bukan bagian dari tanggung jawabnya dengan memberikan usulan sebagai wadahnya. Jadi dari cerita dia tentang kecelakaan tadi, dia merefleksikan apakah jika misalnya jalan ini diperbaiki dengan cepat, harusnya kejadian tersebut terhindarkan. Setelah kejadian tersebut, pemuda itu pun datang ke kakeknya, dan kakek si Jaya ini berpesan kepada Jaya untuk menjadi seorang PNS yang akuntabel, dapat mengemban amanah yang telah diberikan. Baik, jadi tadi kan isi atau ringkasan videonya sudah dijelaskan secara sangat baik oleh Yoga. Sekarang kita mau mengidentifikasi satu persatu aktor beserta nilai yang dibawakan oleh tiap aktornya. Jadi yang pertama, video tadi kan memiliki aktor utama yang bernama Pak Jaya. Pak Jaya ini secara penampilan terlihat sangat kalem dan sopan, yang dibuktikan dari caranya bertutur kata dan juga berpenampilan, selalu rapi, gitu. Kemudian dalam pekerjaannya sebagai ASN, beliau ini sangat terlihat bahwa merupakan seorang ASN yang bertanggung jawab, kontributif, berdedikasi, serta berorientasi pada masa depan dan mutu pekerjaan. Sikap tanggung jawab dan kontributifnya itu tergambar ketika ada rapat, beliau itu tidak hanya memberikan usulan, namun juga bersedia untuk mengambil tanggung jawab untuk membuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas.
Nah, kemudian si Jaya ini sebelum jadi ASN mempunyai teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa kita analogikan seperti suara rakyat Indonesia atau netizen-netizen yang berkomentar mengenai stigma PNS. Teman-teman ini menyampaikan bahwa ASN itu mempunyai citra yang kurang baik seperti sering bolos, kemudian tidak ramah dan lain sebagainya. Jadi dari situ terlihat bahwa teman-teman Pak Jaya ini itu mempunyai konsep diri yang kurang baik karena hanya menilai dari luarannya saja. Selain itu ada juga rekan kerja Pak Jaya. Ada Pak Budi sebagai atasan. Beliau merupakan atasan yang cukup akuntabel dan juga memiliki komitmen untuk menjaga mutu organisasinya. Dibuktikan dari keterangannya saat rapat, beliau mengusulkan bahwa harus ada laporan eksternal, laporan kinerja eksternal, supaya masyarakat itu bisa mengakses secara transparan kinerja dari suatu kantor Pak Jaya dan Pak Budi itu. Kemudian ditanggapi oleh dua temannya, katakanlah teman Pak Jaya 1 dan teman Pak Jaya 2. Teman Pak Jaya 1 itu menyanggah usulan untuk membuat laporan eksternal karena menurut beliau nggak perlu, karena kan sudah ada laporan internal. Jadi terlihat bahwa rekan Pak Jaya 1 ini itu kurang akuntabel gitu, kurang akuntabel dan juga kurang bertanggung jawab. Sedangkan teman Pak Jaya 2 atau rekan Pak Jaya 2 itu setuju dengan Pak Budi, di mana mengiyakan untuk membuat laporan kinerja eksternal yang menunjukkan bahwa beliau berkomitmen untuk menjaga mutu dan juga transparan atau akuntabel. Dan yang terakhir, video singkat ini ditutup dengan penjelasan atau nasihat yang diberikan oleh kakek Pak Jaya. Nah, dari cara beliau menyampaikan pesan kepada Pak Jaya, terlihat bahwa beliau itu merupakan orang yang penyayang, kemudian juga menunjukkan jiwa nasionalisnya, karena beliau paham betul apa yang harus dilakukan sebagai seorang ASN, dan juga meminta atau menasihati Pak Jaya untuk mengutamakan kepentingan negara dalam rangka menjaga amanah yang telah diberikan kepada Pak Jaya. Kurang lebih seperti itu. Baik, setelah ini kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang dimuat dalam video singkat. Identifikasi masalah tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Iza. Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi teman-teman, dari video tersebut, apa sih identifikasi masalahnya? Nah, jadi identifikasi masalah dari video tersebut itu terkait stigma negatif yang ada di masyarakat terkait PNS. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya stigma negatif yang ada di masyarakat itu mengatakan bahwasanya PNS itu dianggap buruk semuanya, karena pekerjaannya tuh cuma dianggap formalitas aja, kemudian PNS tuh sering terlihat bolos kerja atau keluyuran pada saat jam kerja, atau bahkan dia tidak ramah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah dari cerita tersebut, itu yang pertama, bagaimana cara menghapus stigma negatif PNS di kalangan masyarakat tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan nilai aneka yang ada pada kantor Pak Jaya tersebut. Jadi kita tahu bahwasanya Pak Jaya ini tuh dia ingin gitu menjadi virus yang menyebarkan energi positif di lingkungan PNS-nya. Jadi dia siap menjadi agen perubahan di lingkungan PNS-nya, tempat dia bekerja. Kemudian yang ketiga, yaitu kita akan mengetahui apa sih amanah yang bisa kita ambil dari video tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Renaldi. Nah, jadi tadi udah dijelasin terkait identifikasi masalahnya. Yang pertama itu terkait stigma negatif PNS ya. Nah, hal ini tuh bisa kita sangkal apabila para PNS itu menerapkan nilai-nilai aneka di lingkungan kerjanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai aneka di kantornya Pak Jaya. Nah, yang pertama itu ada nilai akuntabilitas. Nah, nilai akuntabilitas ini terdiri dari integritas, moral,
sehingga atasannya Pak Jaya memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas yang mencerminkan akuntabilitas individu yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Lalu ada juga nilai mempunyai integritas yang tinggi, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, yaitu dengan membuat LPJ proyek jalan. Nah, yang kedua ada nilai nasionalisme. Hal ini diwujudkan dengan mengedepankan kepentingan publik. Terlihat pada jalannya cerita, Pak Jaya menolong orang yang kecelakaan dan mengantarnya ke puskesmas. Yang ketiga ada etika publik. Nah, di sini diwujudkan dengan Pak Jaya melayani masyarakat yang ingin mengurus pindahannya dengan ramah, sopan, santun, lalu bekerja secara teliti, meneliti dokumennya secara lengkap, dan tentu juga dengan berpakaian yang rapi. Lalu yang keempat, ada nilai komitmen mutu, yaitu Pak Jaya aktif dan memberikan pendapat kepada atasan terkait pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan juga memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, yaitu terkait LPJ proyek pembangunan jalan desa. Lalu nilai yang terakhir, yaitu anti korupsi. Di kantor tersebut, Pak Jaya bekerja secara berintegritas, tidak menyelewengkan jam kerja, yaitu dengan pulang tepat waktu pada jam 5, juga bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, lalu selanjutnya, amanat cerita tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Randy. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dan amanat. Dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Jaya adalah tauladan bagi kita. Beliau adalah agent of change di tempat dia bekerja. Kemudian, amanat yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau nilai dasar ASN, yaitu aneka, yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam bersikap dan menjalankan tugas, serta agar mampu bermanfaat bagi stakeholder. Seperti Nah, begitulah pembahasan yang kami dapat dari penontonan video Aku dan PNS Hebat. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dan hikmahnya. Dan saya akan tutup video kali ini dengan pantun sekali lagi, yaitu tali kasih selalu mencerahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa, dadah. Yeay, dadah. Dadah.